Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Padang dengan NIM 253061104. Pada hari ini, Kamis 29 Januari 2026, saya akan mengadakan kegiatan praktek pembelajaran secara luring di MAN 1 Kota Padang dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan. Semoga bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Tolong kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa du'a. Wah, jatuh ya. Santiara, Yeski, Rindu, Roman, Jeruk. Erli, atau sekitar 2 bulan yang lalu terjadi bencana banjir bandang ya di 3 provinsi. Tahu nama provinsinya? Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ya. Dan itu sudah kita saksikan semuanya di media sosial dan di televisi ya. Jadi bencana banjir bandang yang terjadi beberapa waktu yang lalu ini adalah bencana banjir bandang paling dahsyat ya sepanjang sejarah Indonesia ya. Kalau cerita-cerita orang-orang tua kan selama Boybi itu yang paling parah kan gitu ya. Orang Aceh gitu juga bilang, orang Sumut juga, dan di daerah kita juga mengalami hal yang sama ya. Nah, apa penyebab terjadinya hal itu ya? Nah, sekarang kita masuk kepada pertanyaan. Mengapa bencana banjir atau banjir bandang masih sering terjadi di Indonesia? Karena begini, beberapa hari yang lalu ya, di bulan ini saja, itu juga terjadi bencana yang sama di Pulau Jawa. Kalau dua bulan yang lalu itu di Sumatera, beberapa waktu yang lalu atau di bulan Januari ini juga terjadi di Pulau Jawa. Walaupun tidak sedahsyat yang terjadi di Sumatera ya. Makanya istilahnya itu kan bencana Sumatera ya. Walaupun tidak semua Sumatera yang kena, tapi disebut dengan bencana Sumatera. Nah, ternyata di Jawa juga terjadi hal yang sama gitu kan. Banyak yang menyalahkan cuaca, iklim
iklim dan sebagainya. Apakah hanya cuaca saja faktor penyebabnya, gitu ya? Nanti jadi pertanyaan, ya, sama dengan pertanyaan itu. Mengapa masih sering terjadi dan akan terjadi lagi? Gitu ya? Dipastikan akan terjadi lagi, tapi kita kan nggak tahu di mana. Yang kedua, apa faktor penyebab kerusakan itu? Jadi pertanyaan pertama itu sebenarnya jawabannya ada di pertanyaan kedua. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan alam itu? Ya. Jadi pertanyaan pertama itu jawabannya adalah kerusakan alam dan lingkungan, ya. Pertanyaan ketiga, bagaimana peran manusia dalam menjaga keseimbangan lingkungan? Jadi pertanyaan kedua ini dijawab oleh pertanyaan ketiga, yaitu peran manusia. Jadi yang merusak itu ya manusia, ya. Tapi manusia itu bukan hanya pandai merusak, ya. Dia juga pandai membangun kembali, ya. Nah, itu hebat manusia. Ya. Jadi memang kerusakan itu ulah tangan manusia, ya. Tapi tidak semua manusia yang suka merusak. Ada juga yang suka memperbaiki kembali, ya. Membangun kembali, kan gitu ya. Misalnya rumah, kita rusak rumah itu, kan. Kita hancurkan rumah itu, kemudian dibangun kembali. Yang menghancurkan manusia, yang bangun kembali siapa? Manusia. Masalahnya kan bukan manusia yang sama, ya kan? Misalnya Pak merusak rumah sekolah, misalnya dibom, hancur, kan? Pokoknya Afif waktu itu menjadi wali kota, kan? Apa sampai satu Pak merusak sekolah. Cik Afif, ibu mantan guru mana? Itu kan itu merusak sekolah, gitu. Abi yang mau bangun balik aja, kan? Lagi ada nar. Tahun depan sekolahnya berdiri kembali lebih megah, kan? Jadi yang merusak itu manusia, yang membangun itu manusia. Makanya pertanyaan nomor 2 dijawab oleh pertanyaan nomor 3. Ada jawabannya di pertanyaan nomor 3. Peran manusia. Jadi penyebabnya adalah kerusakan. Ya, penyebab bencana banjir bandang itu kerusakan lingkungan. Oleh siapa? Oleh manusia. Pertanyaan pamungkas, apa yang akan terjadi jika kerusakan lingkungan dibiarkan terus-menerus? Ya akan terjadi bencana berkelanjutan. Nah, kalau kemarin di Sumatera, sekarang di Jawa, besok mungkin di Kalimantan, besoknya lagi mungkin di Sulawesi dan sebagainya, atau tempat lain, kan? Dan bencana banjir bandang ini, ya, kita bahas banjir bandang dulu, ya. Ini kan bencana yang sudah sering terjadi, maksudnya dulu pun pernah juga terjadi di tempat lain, gitu ya. Tapi yang parahnya kan memang di kemarin, ya, di Sumatera, ya, di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumbar, ya. Nanti kita lihat videonya seperti apa. Ya. Kita langsung lihat apa itu lingkungan hidup, ya. Kita cepat saja, ya. Definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, ketiadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dalamnya. Jadi manusia ini juga bagian dari lingkungan, ya. Lingkungan itu ada 2, ya, ada abiotik. Apa yang abiotik itu? Tanah, air, udara, cuaca dan suhu. Apa itu abiotik? Tak hidup, ya, mati. Dan faktor biotik hidup, ya. Yang hidup mana saja? Tumbuhan, hewan dan manusia, gitu. Ya. Kemudian lingkungan hidup baik biotik maupun abiotik mempengaruhi dan dipengaruhi oleh manusia, ya. Jadi manusia ini perannya memang dominan, ya. Peran manusia ini sangat dominan. Makanya wajar, ya, kalau agama kita menyebut manusia itu khilafah, ya, atau khalifah. Apa itu khalifah? Pengelola bumi ini. Jadi begini ceritanya, ya. Jutaan tahun sebelum manusia ada, hewan kan sudah ada, ya. Tumbuhan kan sudah ada, gunung kan sudah ada, air sudah ada, semuanya sudah ada. Jutaan tahun namanya itu, tidak apa-apa, ya. Memang tetap terjadi gempa, gunung meletus, tsunami, ya.
Jadi sebelum manusia ada, gempa, gunung meletus, tsunami itu sudah ada. Bahkan longsor pun sudah ada. Oke? Tapi alam itu tetap terjaga. Ya, jadi alam itu begini ya sifatnya ya. Kalau kita bicara alam itu dia akan selalu mencari titik keseimbangan ya. Apa maksudnya ya? Dia akan selalu mencari titik keseimbangan sesuai dengan hukum alam itu sendiri. Contoh air. Air itu kan ngalir dari tempat yang tinggi yang rendah kan. Kalau dikasih tekanan dia mencurat berarti enak, mancur memang kan. Tapi hakikat air dia ngalir hukumnya ya dari yang tinggi ke yang rendah. Di mana-mana air gitu kan. Ya sama kayak hukum gravitasi lah. Semua benda itu ditarik oleh bumi ya. Tapi kita ada bahasa itu ya, kita bahasa air saja. Air itu ngalir tempat tinggi ke rendah. Tapi tiba-tiba manusia datang. Air sungai yang ngalir dari hulu ke hilir dibendungnya. Dibikinlah bendungan raksasa ya. Bendungan terbesar di dunia itu di Cina ya. Cina itu ada bendungan raksasa ya. Konon kabarnya bendungan itu bisa memperlambat putaran bumi ya. Kalau orang pesawat ya, kita ya. Jadi saking besarnya bendungan itu menahan air sungai yang besar ya. Sampai putaran bumi itu ditahannya sekian detik gitu ya. Nah, ini kan airnya ditahan, gitu. Walaupun air itu ditahan, air itu tetap dengan prinsipnya air, tuh dia akan menekan ke bendungan. Jadi bendungan ini kokoh, air ngalir kan. Jadi ketangguhan bendungan itu dipertaruhkan gitu, oleh air yang tidak bisa ditahan. Gitu. Makanya bendungan itu punya pintu, pintu air kan gitu ya. Jadi kalau air gandang, pintu air itu tak tutup. Lupa membuka, bendungan yang kekuatannya terbatas itu bisa jebol. Wow. Kalau jebol bendungan, daerah hilir banjir bandang. Itulah yang terjadi di Padang. Itulah yang terjadi di Aceh. Ya. Bendungan itu jebol. Karena kayu-kayu itu, air itu kan membawa lumpur dan kayu batu. Gitu. Tambah kuat. Gitu. Kalau bendungan tidak bisa dijebol, cari tempat lain gitu kan. Coba kamu tengok di bumi turun atau di apa? Di mana ada batu usul ya? Jadi ini bendungan ya. Bendungan tadi kan kokoh ya. Dipakai semen padang ya. Dia tahu yang ledang gitu. Ngetahan. Tapi air nggak kehilangan akal ya. Cari tempat lain. Tadi kan topi ya. Topi itu rumah penduduk. Akhirnya rumah penduduk itu yang nyoba-bawa. Jadi alam itu dia selalu mencari titik keseimbangan. Kemana manusianya tetap begitu. Contoh di hulu sungai. Hulu sungai itu kan tempat menyimpan air ya. Hutan-hutannya gitu kan, kayu-kayunya. Ditabang di orang bumi juga. Tengok hulu sungai Timbalun tuh habis kayunya gitu. Kalau Punado nak baralai, hujan darah itu. Akhirnya hujan itu yang harusnya ditahan oleh air ya, ada semua sih nanti deh. Tapi yang nahannya tidak ada. Tetap air itu akan ngalir terus. Dan badan sungai yang sebesar ini tidak mampu menahan air yang sebesar ini. Akhirnya jadilah banjir bandang. Jadi sebenarnya ilmu banjir bandang kenapa terjadi itu gampang. Semua orang bisa paham. Cuma kan Allah kan serakah. Manusia yang serakah. Dia menyebabkan rusak ya. Nah. Ini daya lingkungan. Apa itu daya lingkungan? Nah, kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan penduduk lainnya. Jadi lingkungan itu mampu mendukung kehidupan makhluk hidup ya, termasuk manusia. Ingat makhluk hidup, hewan, tumbuhan, manusia ya. Makanya ada istilah bumi ini cukup untuk semua orang ya. Bumi ini cukup untuk semua manusia. Tapi tidak cukup untuk satu orang serakah. Jadi orang serakah tidak akan mampu didukung oleh lingkungan gitu. Orang serakah. Yuk. Seimbangan lingkungan, apa itu lingkungan yang seimbang?
berlangsung karena berapa? Yaitu komponen-komponen yang ada terlibat. Nah ini dia, kan saya bilang tadi, lingkungan itu selalu mencari titik seimbangan ya. Nah ini dia, ekosistem, misalnya ekosistem sawah ya. Bakok padi ya video manci, kano yang memakan manci bunuh ya. Musuhnya tikus, ular dan biawak misalnya, apalagi kucing dan lain-lain ya. Nah, hewan-hewan yang harusnya memakan tikus tadi kita bunuh. Akhirnya tikus berkembang habis tadi dia manci ya. Sama di daerah Jawa ya, ada sebuah daerah itu di Banten kalau salah ya. Ular kobra itu banyak ya. Dari tahun luar ini banyak orang dipatok ular kobra, banyak mati. Usut ternyata biawak itu nyuburu dia orang untuk dimakan. Aneh-aneh tidak dong dimakan. Biawak yang makan ya. Padahal biawak itu dia makan ular ya. Di samping makan tikus ya. Jadi kalau biawak di rumah kalian, dia saja. Ini tidak ngadu awak. Aduh biawak makan ayam. Aduh nah jarangnya. Biawak tuh makannya buah kalian mancing ya. Dah aja. Jadi kalau kalian nyium rumah kalian bebas dari ular, nah pelero biawak. Anak kucing ya, biawak. Ya, itu jadi kalau rantai makanan itu kamu potong, itu dampaknya luar biasa ya. Nah, perubahan yang sekali lingkungan. Perubahan dipengaruhi beberapa aspek ya. Terutama manusia karena faktor alami. Jadi gini, lingkungan itu berubah ada dua faktornya. Pertama manusia, kedua faktor alam juga. Contoh gunung meletus ya. Gunung meletus kan tidak bisa kita prediksi dan tidak bisa kita kira-kira gunung ini bisa tidak kita tahan supaya tidak meletus, kan tidak bisa. Jadi gunung meletus termasuk gempa ya. Itu kan tidak bisa kita itu kan terjadi aja gitu ya. Jadi dulu kan gempa gunung meletus kan tetap terjadi ya. Tapi kalau cuaca ekstrim itu penyebabnya manusia ya. Cuaca ekstrim itu penyebabnya manusia. Ya, tapi kalau gempa dan gunung api meletus itu memang faktor alami ya, tidak ada campur tangan manusia. Tapi kalau yang lain ya. Jadi lingkungan itu bisa rusak, bisa berubah, itu dua faktornya, manusia dan faktor alam ya. Gempa dan gunung meletus ya. Nah ini bentuk-bentuknya: erosi, pencemaran air, udara, deforestasi, kerusakan laut dan pesisir. Apa itu erosi dan longsor? Nah, deforestasi, apa itu deforestasi? Forest itu hutan ya, rusak, hutan yang dirusak. Dari sebelumnya alami jadi perkebunan. Jadi hutan yang dirusak itu ada dua, untuk perkebunan dan untuk pemukiman. Itu saja. Ya, orang merusak hutan pasti dua itu penyebab apa? Motivasinya ya. Apa? Perkebunan dan pemukiman. Karena juga sebabkan oleh pestisida ini ya. Pestisida yang berlebihan, pupuk. Kenapa jalan sawah orang ini itu tidak manjur dia pupuk lah. Coba kalian ke sawah, tidak dia pupuk semua sekali di sana. Coba kalian eksperimen ya, kalian yang petani lah ya. Coba ambil sepetak sawah, kalian tanam, habis itu tidak usah kalian pupuk, tidak usah kalian bagi apa-apa. Lagi hasil pupuk kandang itu misalnya. Bisa tidak buah-buah, misalnya panennya bisa tidak kandang. Itu bisa ada eksperimen gitu. Sawah ini rata-rata manjo karena dia pupuk dari industri ya, bukan pupuk alam, tapi pupuk ini ya. Udara, air ya, cairan air. Apa itu cairan air? Maksudnya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, ada komponen lain ke dalam badan air. Jadi sungai, danau, laut dan air tanah. Oleh aktivitas manusia atau proses alam sehingga. Nah, jadi pencemaran air itu ada dua juga ya, karena manusia dan karena alam. Siapa yang mandi tidak pakai sabun sejak ketek?
Sadar kan? Maksud saya juga mandi pakai sabun ya. Cuci baju pakai sabun, cuci piring pakai sabun. Sabun yang bercampur dengan air itu sudah merusak. Ya. Jadi kita ini semua bagian dari tukang cemar ya, air ya. Balai kan? Kalau mandi pakai daun banto mungkin atau pakai apa ramuan-ramuan itu kurang lama sabun terus lagi lampu atau gosok gigi pakai daun banto atau pakai sirih sirih. Ini semuanya sudah serba sabun ya, serba apa namanya industri ya semuanya. Itu zaman tidak layak ya, tidak layak untuk minum, mandi dan cuci ya. Tanian perikanan industri ya. Udara ya, apa itu udara? Siapa yang mau baca? Caka atau Caka? Udara adalah pencemaran udara adalah kondisi kesan udara di atmosfer tercampur dengan zat nikel atau energi berbahaya dalam guna menjadi ambang atas kuman sehingga menurunkan kualitas udara yang membahayakan kesehatan manusia, tubuh hidup lainnya serta lingkungan. Adapun zat pencemaran udara yang dimaksud dapat berupa gas beracun, partikel padat, debu, asap, aerosol dan aerosol ya. Jadi itu udara ya. Sama kayak air tadi kan. Kalau tadi air yang tercampur dengan zat berbahaya, kalau ini udara. Ya udara. Apa itu gas beracun? Asap rokok, asap knalpot, asap industri ya. Partikel padat, debu, bakar hutan, bakar sampah, bakar ayam, ya, tahun baru, bakar ikan, ya. Pokoknya kamu bakar lah, dia akan menjadi bercampur dengan udara, ya. Aerosol dan zat kimia berbahaya. Aerosol itu jenis zat ya. Nah, itu dia. Jadi udara pun juga rusak, kotor oleh hasil pembakaran dan sebagian besar karena manusia ya. Di samping juga ada faktor alam semisal gunung meletus ya. Betul tidak? Gunung meletus itu kan merusak udara. Betul tidak? Iya. Itu faktor alam itu ya. Contoh Krakatau 8/83 kan itu kan 1 tahun bumi ini kan tertutup itu oleh kabut vulkanik ya. Sehingga matahari itu udah merah saja. Sehingga terjadi musim dingin suhu turun selama 1 tahun ya. Tapi normal kembali ya, normal kembali. Kemudian yang selanjutnya degradasi hutan atau deforestasi ya. Nah, Fadli baca Fadli. Nebang hutan. Penebang hutan yang dia mengurangi fungsi hutan sebagai penahan air. Akibatnya daya dukung hutan menjadi berkurang. Ya. Selain itu, penggundulan hutan dapat menyebabkan terjadi banjir dan erosi. Ya. Akibat lain adalah munculnya harimau, babi hutan, dan ular di tengah pemukiman manusia karena semakin sempitnya habitat hewan-hewan tersebut. Nah, banyak. Kalian kalau takbir bersuara harimau masuk kampung, tolong jaga hutan ya. Takbir ular masuk rumah awak, tolong jaga hutan. Karena itu habitatnya ya. Apalagi babinya, babi masuk sawah, masuk kebun ya. Tapi kami di Bunga kan sekali seminggu baburu Pak. Nah, ya. Di Bunga kan mau bilang apa pemburu gadang tuh barangkali juga lihat. Ya. Baburu itu kan olahraga ya. Babi itu cacat ini ya. Kalau orang baburu nggak tahu. Nggak keluar. Jadi hewan itu ini lah tadi ada. Kecuali kalau orang berburu tiap hari, ya lah. Berburu sekali seminggu kadang-kadang enggak kan? Jadi berburu itu, yang pampak kan berburu juga orang dari dulu deh. Allah bana berburu cok, yang babi itu tetap jo merusak lah, sawah lah nyonya rancak kan? Atau kalau waktu pak menakiat datang dulu kalian tuh, kalau di hujan begini mudah pak, kan lombok itu rumpun parah kan kali-kali dalam cicak siang kan. Teko gantah itu yang lagi tempat nampak itu. Aku tadi dulu. Pokoknya mengaris
apa ya, efektivitasnya sedikit ya, akui. Bagi orang ini berburu kan lapisan jangan duduk aja kan pokok. Kalau orang dulu berburu masuk hutan kan, ada yang ancam orang lari di bulan dia. Kalau orang dulu berburu kan itu, ya kayak galak aja kan. Tapi gini Pak, jadi orang berburu lek kayak galak. Siapa galak tuh kan tombak kalau soal Indonesia. Kalau soal tombak galak, tuh nusuk babi. Ya. Kampung Empat tuh dulu pernah berburu acok sudah ladang. Sudah seorang tak terakhir, sudah seorang paul, adang. Inilah agak jarang kalau ladang. Jadi hutan habis ya, jadi sawit. Ya. Lanjut ya. Di hutan itu kenaan air ya kuncinya. Nah, kan Pak Bidri, nanti kan. Makanya kalau hari pamane, patang sampai karya betul kan? Terasa nggak kalian tuh kalau patang tuh panen berapa minggu? 3 minggu nah. 2 minggu lah ya nggak hujan sama sekali. Alhamdulillah hujan tetangga begini kan. Batang timbalong kan ada iya, nah, iya berai lah ya kan di setek ya gitu. Nah parahnya di Tamperanji lah, kau aja lihat kan, ada video tuh Tamperanji rusak parah. Jadi kalau apa? Kalau hutan rusak, maka air yang ngalir ke sungai itu makin kecil. Dampaknya apa kalian kekeringan. Jadi awak dulu yang sensaro kan. Awak yang rusak, awak yang karena ya. Kayak kan? Masalahnya bukan orang yang sama. Itu salah. Yang merusak si A, rekannya si B. Ya. Kurang gitu ini kalian apa tambah? Ini kalau bicara ini. Baca itu semua tuh. Jadi semuanya tuh air itu hilang gitu. Lari itu kemana lari itu? Karena batang kuranji itu kan lah kali dengan banjir bandang. Kali sudah jadi kan. Jadi batang kuranji itu lah berubah gitu. Berubah dari hulu sampai ke hilir. Itu penanam air ya. Nah, itu. Jadi dan kalau nyok menabang tanam ya. Tabang sih, tanam buah ya. Alih fungsi hutan ya, bangunan, pemukiman ya. Nah ini pangan yang dikatakan. Nah, lanjutnya semakin tidak kurang produktif. Jadi kalau masalah semakin padat, regulasi ya. Sahabat tanya, tidak masalah deh kalian. Mau populasi di dunia ini 10 miliar pun sebenarnya, kalau kita tidak rakus, tidak akan habis hutan itu. Tapi karena kita rakus ya, masa ada orang seorang rumahnya sih 10 ya, tak apalah rumah sebuah ya. Kecuali sampai kos nggak ada dulu gunung. Ini seorang orang rumah 10 ya. Lahan yang semula produktif ya. Pembangunan jalan kampung dan ini ya, betonisasi mengakibatkan air sulit meresap. Jadi aspal beton itu memang ada pengaruhnya ya. Bukan berarti saya anti aspal enggak ya. Bongkar aspal kembali jadi dalam tanah enggak mungkin loh itu. Lalu cara bongkar. Maksud saya aspal dan beton itu kalau berlebihan ya ini yang parah ya. Jangan sampai semuanya di beton gitu. Makanya perkotaan itu sering banjir gara-gara tanah itu sudah ditutupi aspal. Kalau hujan turun enggak meresap ya. Ya kan? Air itu tidak meresap, akhirnya air itu tergenang. Tambah lagi drainase tersumbat. Ya. Hujan lebat, udara jadi banjir. Selain itu tumbuhan sekitarnya jadi kurang air. Cuma tidak penting fotosintesis. Nah, dulu ya. Perubahan karena faktor alam ini dia, saya bilang tadi ya. Bencana alam ya, lagi kebakaran hutan di musim kemarau. Nah, kebakaran hutan itu ada yang memang terbakar sendiri ya. Ini tolong kamu apa ya? Kalau ada berita kebakaran hutan,
dan kalian langsung berpikir, oh gara-gara manusia. Bukan ya. Ada memang hutan itu yang kalau musim kemarau itu tempat khas orang gitu. Tempat khas sendiri dia. Karena panas apa ya? Kalau di daerah yang kering kalian ya, angin kita ampun kalian. Jadi daun-daun kering itu bisa menimbulkan percikan api. Jadi ada yang terbakar karena ya. Nah ini deh, letusan gunung dan gempa bumi ya. Letusan gunung dan gempa bumi. Nah ini kan faktor alam ya. Jadi ada dua faktor kan, manusia dan alam. Yang merusak itu manusia dan alam. Nih, bumi benar. Letusan laut dan pesisir. Nah, bentuk letusan laut dan pesisir datanya limbah dan sampah yang menumpuk dan mencapai laut. Limbah itu biasanya dibuang ke laut atau di sungai. Apa? Jadi jago lah laut kalian ya, laut bumi ya dari sampah-sampah. Ya. Limbah atau ya limbah yang dibuang ke laut. Kemudian apalagi pendataan volumenya air pada kawasan pesisir akan memberikan efek kumulatif apabila peningkatan muka air laut serta peningkatan frekuensi dan intensitas hujan seperti bla ya. Efek ya. Nih, peningkatannya permukaan laut ya. Naikkan muka laut sering menyebabkan perubahan arus laut pada wilayah pesisir juga menyebabkan misalnya ekosistem ya, mangrove. Ini terjadi di daerah Jawa ya. Nah. Sini aja lah. Ya sudah. Ikut dia. Tadi ya, prestasi ya. Banjir mungkin terlihat seperti fenomena alam yang sederhana, air meluap, genang, dan merusak bangunan yang dilewatinya. Sebagian orang menganggapnya hanya akibat curah hujan yang terlalu tinggi atau sungai yang tidak mampu menahan volume air. Namun bagi sains banjir bukanlah peristiwa tunggal. Ia adalah hasil air dari proses panjang yang bekerja jauh sebelum permukaan air mulai naik. Ada sebuah mekanisme besar yang bergerak diam-diam di baliknya. Sebuah rantai sebab akibat yang dimulai dari satu tindakan manusia dan berakhir pada perubahan seluruh landscape dari hulu hingga hilir. Karena itu, muncul satu pertanyaan penting. Bagaimana sebenarnya sains menjelaskan bahwa deforestasi dapat menyebabkan banjir? Tadi itu bagus ya. Hutan lebih dari sekedar kumpulan pepohonan. Ia adalah sebuah kerajaan sungguh, tempat kehidupan saling berganti yang dibangun oleh jutaan tahun evolusi. Di lantai ini yang luar, tumbuh beragam flora yang unik dan menakjubkan. Dan beberapa meter di atas tanah, pada dunia yang berbeda, hidup para penghuni yang tak pernah hidup, primata, dan ribuan makhluk lain yang menjaga ritme kehidupan hutan. Setiap makhluk memainkan peran membentuk keseimbangan yang begitu rapuh namun sempurna. Namun, peran hutan tidak berhenti pada menjaga kehidupan di dalamnya. Selama ribuan tahun, ia juga menjadi penjaga alam bagi dunia di sekitarnya. Akar-akar pohonnya menahan tanah dari erosi, menyerap air hujan dalam jumlah besar, lalu melepaskannya perlahan ke sungai. Sebuah mekanisme yang bekerja diam-diam tanpa pernah terlihat manusia. Tetapi di balik harmoni itu, perubahan perlahan merayap masuk. Semua berawal dari sesuatu yang tampaknya sederhana,
menggantikan kicauan. Kanopi yang dulu melindungi tanah dari panas, hujan, dan angin perlahan Di Riau ini. meninggalkan hamparan Di luas Papua. yang terbuka tanpa penjaga. Papua itu udah rusak banyak sawit. Bahwa di titik inilah kisah banjir sesungguhnya dimulai. Sains memandang banjir sebagai spektrum, bukan satu peristiwa tunggal. Dan dari sudut pandang ilmiah, ada beberapa jenis banjir yang saling berkaitan, namun disebabkan oleh Semua. dua di antaranya adalah yang paling sering Bisa dalam sungai dan banjir. ini yang di Aceh ya. Banjir sungai Di Aceh. terjadi ketika aliran sungai kehilangan kapasitas. Kehilangan kapasitasnya. Setelah kemampuan dan tanah kehilangan kemampuan menyerap air, hujan yang turun tidak lagi meresap ke dalam bumi. Dalam kondisi inilah tanah disebut hidrofobik, yaitu tanah yang secara fisik dan kimia berubah. Prosesnya tidak tiba-tiba, ia dimulai dari bumi. Hujan yang jatuh tidak masuk ke dalam tanah, melainkan mengalir sebagai air permukaan yang membawa lumpur dan sedimen menuju sungai. Sedimen itu menumpuk, menaikkan dasar sungai sedikit demi sedikit. Sungai yang dulunya dalam dan lebar berubah menjadi dangkal dan sejuk. Persis kan. Ketika musim hujan datang dan volume air meningkat, sungai tidak lagi memiliki ruang. Hujan yang seharusnya menjadi berkah ini berubah menjadi aliran yang ganas. Air turun dari lereng seperti kawanan hewan liar yang panik. Material yang terbawa makin banyak. Tanah gembur, serpihan kayu, batu-batu kecil. Dalam dunia geologi, aliran ini dikenal sebagai runoff. Dan ketika runoff terlalu besar, tidak ada sistem buatan manusia yang mampu Runoff. menahannya. Semua itu menuju satu tempat. Aliran sungai di permukaan. Dalam beberapa jam, sungai menerima lebih banyak air daripada yang dapat ditampungnya. Tinggi permukaan air naik dengan cepat. Air mulai mencari ruang. Ke kiri, ke kanan, kemanapun gravitasi membawanya. Dan kemudian, tanpa peringatan yang cukup, sungai itu meluap. Dan terjadilah banjir. Air merayap Jalan jadi petani. menerjang dalam gelombang besar. Dalam sekejap, pekarangan warga tergenang. Kebun tenggelam. Rumah-rumah yang dibangun terlalu dekat dengan sungai. Pertama, yang disapu derasnya arus. Banjir jenis ini adalah banjir yang turun dalam diam. Hasil dari kerusakan lingkungan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Sedangkan banjir bandang terjadi dengan cara paling ekstrim. Banjir bandang lahir di wilayah perbukitan dan pegunungan, tempat tanahnya curam dan sensitif terhadap perubahan lingkungan. Ketika hujan lebat jatuh di lereng gundul, tanah tidak mampu lagi menyerap air. Air mengalir dengan kecepatan tinggi, merobek lapisan tanah, menyeret batu besar, batang pohon, dan material apapun yang Ini dilintas. terlepas dari badai siklon ya, yang Sebuah musuh dibutuhkan itu itu. bergabung menjadi Ini satu karena massa badai besar, siklon sebuah ini dinding kan. air, lumpur, dan bumi yang bergerak dengan Nggak pernah badai siklon, tidak dapat banjir rusak. banjir bandang tidak memberi ruang untuk Rumahnya dong. dalam hitungan menit ia dapat menghancurkan jembatan, merobohkan rumah, dan mengubah lembah menjadi jalur penghancuran yang baru. Inilah banjir yang paling ditakuti, cepat, brutal, dan sering muncul tanpa cukup peringatan. Di tengah kekacauan itu, satu hal menjadi jelas, bencana ini adalah hasil dari proses panjang yang dimulai jauh sebelum hujan pertama turun. Meski mekanismenya berbeda, banjir sungai dan banjir bandang lahir dari kondisi yang sama. Hilangnya tutupan hutan, tanah yang semakin keras dan tidak menyerap air, sungai yang penuh sedimen, serta hujan ekstrim yang dipicu Untuk rumahnya. Sains melihat dua jenis banjir ini tidak berdiri sendiri. Mereka adalah tanda-tanda dari ekosistem yang kehilangan keseimbangannya, dari alam yang mencoba berbicara melalui cara yang paling kuat yang ia punya, ialah air. Jadi banjir itu dia tidak berdiri sendiri ya. Dia melalui proses panjang alam ya. Faktor manusia juga sangat besar. Banyak dia.
jarang. ada satu yang lebih kuat Nggak jarang, nggak pernah ya. harus kota dari belah, yaitu Ini ada badai siklon. Setiap tahun badai raksasa ini melahirkan gelombang setinggi bangunan, memutus listrik jutaan rumah dan mengubah wilayah pesisir menjadi puing dalam hitungan jam. Cyclone, hurricane, dan typhoon. Siklon, hurricane, typhoon sama aja. Yang mampu Badai siklon membaca seluruh daerah hanya dalam satu malam. Tetapi di balik fenomena ini muncul pertanyaan-pertanyaan besar. Lebih karena dari tsunami Apa ya. yang sebenarnya membuat Ya kan? lautan mampu melahirkan badai Tsunami raksasa? kan air dari laut. Proses kecil di atmosfer berubah menjadi pusat Nah, itu badai. menghancurkan kota. Dan mengapa satu fenomena yang sama bisa memiliki tiga nama berbeda? Dari karena Suhu bumi meningkat lebih cepat daripada periode manapun dalam sejarah modern. Perubahan kecil hanya 1 atau 2 derajat. aneh. Saya mau tengok. Temperatur naik terus kan. Makanya terjadi jadi gini, di Aceh itu bukan badai siklon itu lewat Aceh ya. Badai siklon itu dia melewati utaranya Sumatera, terus ke Thailand, terus ke Vietnam. Tapi Aceh itu efek dari badai siklon itu bukan karena badai siklon, tapi efek tidak langsung ya. Contoh misalnya awak di situ melatih bom di kayu awu kan. Tapi awak kan naik gitu. Dampaknya kan naik minimal ada lagi getaran gitu kan, atau serpihan-serpihannya gitu kan, karena awak itu Aceh di situ badai siklon itu cuma dia kaki tadi. Tapi Aceh pura-pura enggak, termasuk kita. Karena badai siklon itu besar sekali ya, besar sekali. Mungkin itu terdengar sepele bagi manusia. Suhu naik. Namun bagi lautan, kenaikan kecil itu adalah pemicu ketidakseimbangan yang jauh lebih besar. Kondisi ini yang menciptakan resesi di laut. untuk melahirkan fenomena yang mampu menghapus kota dari peta. Siklon tropis. Siklon tropis bukanlah badai yang bisa lahir di sembarang tempat. Ia membutuhkan syarat yang sangat Amerika spesifik. sering kena. Lautan yang hangat, Hanya Amerika, atmosfer Jepang, yang labil, dan rotasi Taiwan, sama Filipina, karena kombinasi termasuk India juga, Myanmar juga ya. utama di planet ini yang mampu melahirkan badai raksasa tersebut. Atlantik Utara, Pasifik Barat, Pasifik Timur Laut, Samudra Hindia Utara, Samudra Hindia Selatan, dan Pasifik Selatan. Proses kelahiran siklon tropis dimulai dari Jadi 6 tadi ya artinya ya. yaitu laut dalam kondisi hangat. Laut hangat, Begitu suhu permukaan laut melewati ambang 26,5 derajat Celcius, perairan mulai bekerja seperti mesin. jadi terbentuknya itu dari laut ya, badai itu ya, bukan dari udara. Membawa panas ke Laut itu pemicunya. udara lembab yang naik menciptakan kekosongan di bawahnya. Angin dari segala arah mengalir masuk untuk mengisi ruang. Tapi di samudra ya, bukan di laut-laut Awan kecil. badai mulai Jadi di terbentuk. samudra India, Tekanan di udara di pusat Pasai Barat. sistem perlahan turun. Dalam kondisi ini, atmosfer berubah menjadi lingkungan yang tidak stabil. Bibit badai mulai mengambil bentuk, namun semua itu belum cukup untuk menciptakan monster atmosfer. Yang mengubah kumpulan awan acak menjadi pusaran mematikan adalah rotasi bumi. Planet ini berputar dan Nah, putaran ini. menciptakan Ini yang membuat dia berputar. gaya semu yang membelokkan arah angin. Tanpa Coriolis, siklon tropis tidak akan pernah berputar. Nah, itu ya. Hasilnya, di belahan bumi utara, badai berputar berlawanan arah jarum jam. Iya. Di belahan bumi selatan, badai Jadi berputar karena searah pengaruh jarum jam. perputaran bumi tadi ya. Rotasi kecil di Dia terbentuknya di samudra, bukan di daratan. Spiral berkembang menjadi pusaran besar, dan pusaran itu mulai menarik lebih banyak udara ke dalam intinya. Ketika rotasi cukup kuat dan suplai panas dari lautan tidak terputus, sistem ini memasuki tahapan kelahirannya. Pertama, terjadi tropical depression, pusaran lemah dengan Kalau lemah dulu ya. Kedua, tropical storm, kecepatan angin meningkat, Mulai besar itu. struktur semakin teratur,
dan awan membentuk spiral jelas. Ketiga tropical cyclone, tahap ketika energi terkumpul cukup besar untuk menciptakan badai raksasa yang kita kenal Besar sekali ya. siklon tropis yang lahir di Samudra Hindia. Ini Australia hampir sama besar kan? Ia disebut cyclone. Cyclone Jika terbentuk di kalau di Amerika atau hurricane. ia dikenal sebagai hurricane. Namun bila lahir di Pasifik Barat, terutama di sekitar Asia Timur dan Asia Typhoon ya. Tenggara, Ada Filipina, Jepang ini ketika Taiwan. tropis mencapai kematangan penuh, itu sering dihantam pada sekadar tampak sebagai kumpulan awan yang berputar di atas lautan. Pada tahap ini, badai tropis berubah menjadi sebuah struktur atmosfer kompleks. Salah satu arsitektur cuaca terbesar dan paling terorganisir yang pernah terbentuk di permukaan bumi. Ketika diperhatikan lebih dekat, tampak bahwa sistem ini tersusun atas beberapa komponen utama yang bekerja secara teratur. Setiap bagian memiliki fungsi spesifik yang menopang kekuatan badai secara keseluruhan. Di inti sistem, terdapat air atau mata badai, sebuah wilayah yang mata badai tadi kan yang menjulang di tengah dinamika atmosfer yang ekstrim. Tekanan udara di pusat ini mencapai titik terendah, menghasilkan kondisi yang relatif tenang dengan angin lemah dan langit yang kadang tampak lebih jernih. Air berfungsi sebagai pusat keseimbangan yang menjaga struktur badai tetap stabil meskipun angin kencang mengelilinginya. Mengitari air, berdirilah eye wall, bagian paling intens dan paling destruktif dari seluruh sistem badai tropis. Di kawasan inilah angin bergerak pada kecepatan maksimum, hujan turun dengan intensitas tertinggi, dan arus naik bekerja tanpa henti untuk memperkuat badai. Eye wall berperan sebagai motor penggerak utama yang menyalurkan energi dari lautan menuju atmosfer, sehingga badai dapat terus bertahan dan berkembang. Ketika bagian ini mencapai daratan, kerusakan besar hampir tidak dapat dihindari. Lebih jauh keluar, badai tropis memiliki rain bands, atau pita-pita awan spiral yang menjangkau jauh dari pusat. Rain bands bertindak sebagai lengan badai yang memperluas pengaruhnya, membawa hujan deras, angin kencang. Nah, jadi meningkatnya muka laut itu akibatnya adalah ekosistem yang rusak ya, mangrove terutama ya. Dan intrusi laut itu kalau istilahnya banjirop itu banjir karena air laut, permukaan laut yang naik ya, sehingga pemukiman di pinggir pantai itu terendam ya. Penyebabnya apa ya? Nah, kenapa permukaan laut naik ya? Penyebabnya itu pertama, sebenarnya bukan permukaan lautnya naik, bisa saja permukaan tanah turun ya. Bisa saja permukaan tanahnya turun. Atau sama-sama permukaan tanah turun, permukaan laut naik seperti Jakarta. Di Jakarta itu kenapa permukaan tanah turun? Karena daya dukung, daya tampung lingkungan atau lahannya itu sudah tidak bisa lagi menahan kekuatan pemukiman di atasnya. Berapa banyak gedung pencakar langit di Jakarta, nah, berapa banyak gedung-gedung besar yang ada di Jakarta, sehingga tanah tidak lagi menampung, sehingga tanah turun. Ketika tanah turun, sisi lain laut naik. Jadi kalau orang yang tinggal di Jakarta Utara kan sering bilang ya, di sini itu banjir itu sudah menjadi kehidupan. Jadi menjadi bagian dari kehidupan. Jadi kalau tidak banjir seminggu itu heran, nggak pernah banjir. Saking seringnya banjir. Nah ini terancamnya berkurangnya luasan kawasan pesisir. Sehingga pulau-pulau kecil bisa hilang ya. Jadi asal kamu tahu ya, Indonesia ini pulau kita tuh sudah banyak yang hilang. Tapi kan pemerintah kita kan rugi ya. Penyebabnya pertama penambangan pasir ya, pulau-pulau kecil maksudnya. Penambangan pasir kemudian diangkut entah mana kan. Yang kedua, pulau itu tenggelam gitu, karena permukaan laut yang naik ya. Kalau waktu Kabungin dulu kalian waktu tahun 2000-an ya, itu yang paling terkenal itu kalau Kabungin adalah baik ke Pulau Pasir di Pulau Pasir kan. Tuh kalian Pulau Pasir kan. Nah tuh tentang kayu di pulau ini di pasir ini. Itu kalau kamu apa itu sesuatu yang apa ya? Di Pulau Pasir.
Tengok kakak tuh dulu foto yang punya foto di Pulau Basir di bumbunya. Kini Pulau Basir itu mungkin ada kan? Tapi mungkin sudah makin mengecil, maksudnya makin sempit. Itu karena suhu permukaan laut yang naik. Ya. Apalagi pengurangan hutan tropis yang cukup signifikan. Jadi permukaan laut naik, di antara sekian banyak penyebabnya adalah pengurangan luas hutan tropis. Jadi seolah-olahnya saling terkait kalian. Jadi lingkungan itu kayak ini terkait dengan itu. Jadi semuanya berhubungan. Gitu. Kamu kayak batang tubuh, enak itu tidak? Batang tubuh kalian itu saling terkait dengan itu. Contoh, kalau kalian sakit, bisa atau tangan kalian sakit, bisa tenang enggak? Semuanya ikut. Padahal yang sakit mungkin kaki, tapi kalau yang sakit, dia memikir kaki sakit. Kaki itu sakit, kaki. Kepalanya ikut sakit. Kenapa kepalanya sakit? Memikirkan kakinya sakit. Karena dari kaki naik ke kepala, akhirnya turun ke mata nggak mau tidur. Atau orang sakit gigi lah, betul tidak? Orang sakit gigi itu seolah-olahnya sakit lah. Padahal gigi sakit, tapi seolah-olahnya terasa kalau dadanya enak. Telemu patah, telemu patah, badan angin dingin lah. Sendi-sendi sakit. Jadi bumi itu kayak tubuh kan. Jadi kalau kalian rusak, dia lainnya berdampak gitu. Jelas ya? Jadi jangan sekali-kali kita itu merusak alam, lingkungan. Itu pesan yang ingin Pak sampaikan dari materi ini sebenarnya ya. Banjir. Apa itu banjir? Tentang banjir, kalian banjir. Ya, tadi ya. Secara lingkungan. Apa terus saya buat? Kalau saya harus berlihat tentang tata cara lingkungan pendidikan. Ini manusia lah yang paling tepat sebagai pengelolanya, karena manusia memiliki. Jadi lingkungan yang sudah rusak tadi, bumi yang sudah hancur tadi, siapa yang dituntut untuk berperan agar bumi itu kembali pulih? Ya manusia lagi. Tidak mungkin harimau bisa melestarikan lingkungan, ya. Hewan dia tidak bisa, gajah tidak bisa. Makanya saya bilang tadi, yang paling berperan merusak manusia, yang paling berperan memperbaiki kembali adalah manusia. Ya. Nah, ya. Manusia yang paling tepat sebagai pengelolanya, karena manusia memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan air. Makanya agama itu kan untuk manusia ada, ya kan? Babi itu nak tahu kamu? Babi itu sudah tunduk dan patuh pada Allah. Belum lagi dia agama. Kalau babi itu agama, sembahyang. Baca sembahyang semua. Jadi semua hewan itu tidak beragama, tapi dia dari awal sudah tunduk dan patuh pada Tuhan. Agama dia. Yang butuh agama itu manusia. Karena manusia ini diberi sesuatu yang disebut dengan akal dan kehendak bebas. Di manusia itu dia kebebasan. Beda aja hewannya. Hewan itu tidak ada kebebasan. Dia begitu-begitu aja. Kalau hewan dikasih kebebasan, bisa saja yang menjadi operator alat berat monyet enak. Bersaing kita dengan monyet enak. Bisa saja yang bawa mobil itu traktor kan, gorila. Nah itu dia, manusia lingkungannya. Manusia mampu merombak, memperbaiki dan mengkondisikan lingkungan seperti kehendaknya. Manusia mampu berpikir dan meramalkan keadaan yang akan datang. Manusia memiliki ilmu dan teknologi. Ini dia akal dan budi. Jadi dua ya, akal dan budi. Akal saja dah, budi berlalu dua. Tak budi saja toh, kedua-duanya. Maksudnya ini
apa ya, nilai-nilai gitu ya, norma-norma. Kalau angka saja, itu mah merusak saja kan, tanpa membangun. Kalau budi saja, ya manusia bukan malaikat ya, manusia bukan malaikat. Ya, manusia bukan ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, bukan itu. Tampar pipi kiri, tampar lagi dia. Pengelolaan lingkungannya dan supaya terpadu dalam penata kendalian pemulihan ini dia ya pengertiannya. Tujuan dampaknya mencapai kelestarian. Silakan baca ya. Ini tujuan pengelolaannya. Tujuannya lingkungan itu dikelola aja ya. Mengendalikan manfaat sumber daya, mewujudkan manusia terlindungi dari laksanakan pembangunan. Nah, ini dia. Ini dasar payung hukumnya nih ya. Jadi lingkungan hidup itu ada payung, bahkan ada kementeriannya, betul tidak? Kementerian Lingkungan Hidup ya. Tapi saya heran, negara ini kan enggak paradok ya. Pak paradoknya. Satu sisi kita disuruh untuk menjaga melestarikan lingkungan. Di sini kita juga, pemerintah juga bikin program apa? 1 juta hektar lahan untuk ini, 1 juta hektar untuk ini, sawit segala macam. Energi, ketahanan pangan, ketahanan energi ya kan. Jadi bertabrakan gitu. Nah, kesimpulan dari semua penjelasan saya tadi, maka inilah kesimpulannya ya. 1. Keserakahan dan perlakuan buruk sebagai manusia terhadap dapat. Yang sengsara manusia, yang rugi manusia, yang hancur harta bendanya manusia. Contoh di Aceh, contoh di Sumut, contoh di Sumbar kemarin, contoh di Jawa Barat. Bumi dan isinya ciptaan Allah. Sebaik-baiknya oleh manusia, bukan sebaliknya. Islam mengajarkan jaga lingkungan. Allah melarang maknya berbuat kerusakan. Quran surat Ar-Rum ayat 41 benar. Itu dalil ini ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ya. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh ulah tangan manusia. Bukan tangan harimau, bukan tangan kuda, bukan tangan jerapah ya. Di tangan manusia. Sekarang yang sudah Bapak kasihkan tadi sudah dibaca, Nurul sudah baca, Serli, temannya sudah baca. Nah sekarang ini aja lah, Pak kasih kesempatan kepada kalian 5 atau 10 menit lah untuk memikirkan apa pertanyaan yang akan disampaikan. Mati dulu Pak. Hah? Lu lah ya? Lihat Pak kelima dulu ya? Dalam kelima aja. Silakan. Kamu berpikir apa yang kamu tanyakan, kita nonton lagi ya. Nah ini kerusakan batang uranji. Ini hulu batang uranji ya, belakang nah. Kalau jawab benar saya bilang. Benar kalian apa? Betul suat.
yang sampai yang pertama. Aku tahu deh teh. Sekolah yang teh pada apa? Jelek batang air kalian batang apa? Dulu nak sekarang kok. Itu kan endapan pasir kan, lumpur kan. Kita balik ke Solo kan. Kok lebih barisan? Baca buah mana di dalam kampung kan? Nah kan banyak dia dulu. Pulang Solo baru itu. Ya hujan mulai kini kan? Hujan mereka. Kata aja. Jadi aja itu kalau hujan kan mensuruh hujan lagi. Tidak tahu pernah ada. Karena harus lah. Jadi kalau longsor gak dampak. Nah, Iko matahari ketek kan? Ini berarti Dan sampai di baru nanti corona. Mana apa? Karena 2 kali lipat kadang aja itu nak. Batang aja yang sekarang itu terus. Sudah buat deh, lari pegunungan ada di barisan. di rumah Longsor. Jadi kan. Apa cerong melok? Apa cerong melok? Reboisasi di lo ketahan. Tapi itu video tidak cukup kawan. Barang. Anak sungai itu kandang. Banyak jemaah. Selain yang suku hiking ya, suku menjelajah. Saran apa? Menjelajah lah tentang Kuranji Kuletnya. Banyak kan tontonan. Itu anak sungai ya? Enggak, batang anak. Wah, ada lagi. Kalau hujan, dia itu tadi. Bawa tadi. Itulah ya. Itu kota Padang ya. Itu dia. Kampung Sulang mungkin di sini. Nah ini batang air, batang Kuranji. Oh, ada alirannya Pak. Jadi waktu banjir datang, ada apa? Cabangnya ya, cabangnya itu cabang kadang tadi. Ya, itulah ya. Nah, itu kota Padang ya. Yunan ini Yunan, Yunan. Ya, begitulah ya, arah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu lalu, beberapa wilayah di Pulau Sumatera seperti Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Barat dilanda oleh bencana banjir dan longsor. Nah, pada video kali ini saya Angga Febriano akan lebih spesifik
kau nyobain buku ya? Mengenai erosi dan pemelihara kesuburan tanah. Jadi itu memang untuk menjaga dari banjir, longsor dan tata air. Ini kondisi hutan peladangan gitu. Nah ini luasnya yang buka. Jadi mereka bisa lolos di tempat yang nah mereka bisa lolos di Ini daerah belakang lah. Kalau ini sebenarnya posisi sebenarnya Padang ini sudah sangat lama berdiri. Lu punya Di sini balon ah? jelas tidak Ya. aturan dan juga legal. Ada bukti kan tuh ada lagi. Main Padang. Kau punya? Lalu ada Pak. Punya lah. Bisa lolos di wilayah ini. Jadi yang mau cukup parah tadi ada beberapa titik. Sebenarnya di kawasan terlindung ini ada beberapa izin AKM. Jadi izin AKM. Saya tengok di sini. Saya tengok dari situs resmi Dari Talindong dan bukti kan? kehutanan. Bukti rekaman. Di sini ada hutan kemasyarakatan yang dikelola oleh kelompok tani hutan yang merupakan adalah hutan negara yang pemanfaatannya difokuskan untuk memberdayakan masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan di dalam hutan. Program ini merupakan bagian dari program sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hutan secara adil dan berkelanjutan tanpa merusak fungsi hutan itu sendiri. Jadi dia akan ada itu jelas. Penanggung jawabnya jelas. Ada ketua. Oke. Masyarakat itu sendiri. Kemudian ini juga ada itu ada 25. Ini dulu. Mulai habis ya. Mulai habis ya Pak. Jadi yang diurus juga harus waspada dulu gitu ya. Nah, jadi Bunga terlalu pada kalau hujan. Ya. banjir yang belum bisa dibatasi di sini, maka air akan turun. Banyak sekali di sini di wilayah kecil ini. Namun dari itu kanan kiri yang dalam itu, nah itu maksudnya di saat apabila di situ hujan deras, maka turunnya ke sungai atau di sini bercabang ada bendungan di Bagi Bandang, Bungus, silakan ini juga hutannya. Jadi gini, ini kan Matahari ya. Matahari itu hulunya di Tinjalawi ya, daerah Lubuk Kilangan ya. Jauh di atas itu, mengalir ke Lubek. Di Lubek ada dibikin banjir kanal ya sini. Ini kan banjir kanal ya, panjang 5 km kan. Kalau Bungus itu kan ada batang timbalun ya. Ya, kok batang timbalun tuh? Batang timbalun itu hulunya tuh pendek ya. Ini hulunya pendek. Kalau batara kan Jawa kata enak. Batang kuranji Pak, batang kuranji Jawa kata enak. Kalau batang timbalun hulunya pendek ya. Nah, tapi walaupun pendek hulunya bukan berarti aman dari banjir. Jadi tolong hutannya dijaga gitu. Jawa diuntungkan dengan batang timbalun yang hulunya pendek. Ya. Tapi bukan berarti aman ya. Kalau batang kuranji kan jauh mati berikan masih ya kan. Lalu sana sampai kata batang arau masih halus lah ya. Tinjalawi kan masih Tinjalawi itu kan taman hutan raya ya, cagar alam itu tidak boleh dirusak. Bumi hulunya sampai Tiko ya, hulunya pendek. Kalau Tiko itu batang terusan ya teman, ya Pak, ada itu, ada batang terusan ya, nggak terusan tadi. Ya, jelas. Ini video banjir Sumatera.
Atau jadi lah. Tidak jadi lah. Mari. Tahu aja ya. Udah besoknya nih. Pandangan. Bapak. Ini lumin part ya. Ini depan panjang ya. Longsor di batas
Cuma 2 lantai ya. Ini Padang. Jadi apa Bapak? Boleh buat doang. Iya, Bapak. Mana ya? Ada pertanyaan?
Iya, Pak. di Sumatera. Nah, mulai. Nah, Sagal. Upaya apa yang harus dilakukan? Upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah agar banjir tidak kembali terjadi. Nah, Sherly ya. Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Apa yang dapat dapat dilakukan untuk untuk memulihkan daerah memulihkan yang terkena banjir. itu orang apa kan? Nah, si apa? Azim. Kau tanyanya? Maksudnya dampak ekonomi dari banjir. Tanya dampak dari bencana banjir. Bencana. Udah lain? Nah, Nurul. Sebutkan Sebutkan dampak terhadap masyarakat ada masyarakat setelah terjadinya banjir bandang. Karena Apa yang harus dipersiapkan untuk disiapkan untuk mengurangi dampak banjir? banjir. Nah, 6 ya, 6 pertanyaan dari 6 orang. Dari Afif, bagaimana peran masyarakat dan pemerintah? Saga, apa upaya yang dilakukan? Sendiri, apa yang dapat dilakukan untuk memulihkan? Aziz, apa saja dampak ekonomi? Nurul, sebutkan dampak terhadap masyarakat. Dampak terhadap masyarakat setelah terjadi banjir. Karena apa yang disiapkan? Siapa yang bisa menjawab? Terserah mau jawab dari mana. Ada enggak yang bisa menjawab pertanyaan dari 6 itu tadi? Ada? Yang bertanya dapat nilai, yang menjawab nilainya 2 kali lipat dari yang bertanya. Ada? Jadi gini, semua yang bertanya, pertanyaannya hampir sama ya. Apa yang harus dilakukan? Ini, dapat jawabannya ya. Jawaban. Ya, 1. Pertanyaan sebenarnya. Oke, nah, bagaimana peran masyarakat dan pemerintah? Bagaimana peran masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi banjir Sumatera ya? Jadi pertanyaan Afif ini pertanyaan yang global ya, maksudnya pertanyaan yang jawabannya itu menyeluruh ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, peran masyarakat dan pemerintah supaya banjir itu tidak terjadi, makanya ada istilahnya mitigasi ya, mitigasi bencana. Tidak hanya banjir ya, tapi juga yang lain. Mitigasi. Ini saya tulis. Mitigasi bencana. Ini kan sudah dijelaskan waktu dulu ya. Apa itu mitigasi? Upaya meminimalisir dampak
bencana. Itu dia. Jadi bencana itu tidak bisa kita hilangkan ya 100%, tidak bisa ya. Tapi bisa kita minimalisir ya. Dampak dari bencana itu baik dan bencana karena faktor alam seperti gempa dan gunung meletus tadi ya, itu tidak bisa kita tahan itu. Maksudnya gimana kita bisa menahan supaya gunung itu tidak meletus? Tidak bisa kan? Dikasih apa tuh tutup lubangnya mungkin. Bisa ditutup misalnya lubang pundan itu, dia cari celah lain itu dibikinnya lubang baru gitu. Jadi gempa dan gunung meletus nggak bisa. Jadi gimana supaya kalau gempa, kalau tsunami ya, kalau gempa, kalau gunung meletus itu korban jiwanya tidak banyak gitu ya. Atau apa perlu korban jiwanya tidak ada. Sama masyarakat jauhkan dari pusat itu gunung gitu kan. Misalnya sekian kilometer tidak boleh dibangun permukiman gitu. Ya, jadi masyarakat ini perlu diedukasi ya, biar dia ngerti ya. Kedua, kalau gempa dikasih tahu ke masyarakat ini jalur gempa ini berbahaya bangun rumah ini, menjauh dari jurang misalnya, dari ngarai. Jangan bikin rumah di dekat jurang. Kok halaman depannya jalan, belakangnya jurang, banyak itu bagaimana? Nah, gini terjadi misalnya gampo, enak, ya mesti jurang lah, rumahnya. Jadi sebenarnya bisa diminimalisir dampak dari bencana itu kalau pendidikan kebencanaan itu berjalan. Artinya masyarakat itu harus cerdas. Kalau tidak cerdas, dicerdaskan ya. Hanya peran pendidikan di sini penting. Gitu ya. Itu namanya mitigasi bencana. Jadi sebelum terjadi bencana, apa yang dipersiapkan? Kok misalnya daerah kok rawan gempa kok. Kalau terjadi gempa, bahas supaya rumah waktu tidak hancur. Bangun rumah yang ramah gempa, atau bangun rumah yang yang semi permanen misalnya, yang kalau terjadi gempa kan kalau kayu kan aman lah gitu ya, lebih aman. Jadi atau gunung api jauh dari pusat gunung api misalnya. Kalau takut kamu terkena tsunami ya jauh dari pantai juga. Takut kena banjir bandang menjauh dari sungai kan gitu ya. Jadi memang upayanya ini harus semuanya gitu. Tidak bisa pemerintah saja, tidak bisa masyarakat saja, semuanya harus bersinergi ya. Ketika terjadi bencana, apa yang mesti dilakukan? Tanggap darurat ya. Jadi tanggap darurat itu adalah upaya menyelamatkan ya korban-korban yang masih bisa diselamatkan. Upaya misalnya yang terdampak gimana kehidupannya, kebutuhan pangannya gimana, kesehatannya dan seterusnya. Makanya untuk banjir bandang kemarin ada namanya tanggap darurat kan. Tanggap darurat diperpanjang, tanggap darurat itu namanya mitigasi ketika terjadi bencana. Dan pasca bencana itu tadi edukasi. Itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Jadi harus kolaborasi. Dan pemerintah jalan seorang, masyarakat jalan seorang. Dan seorang kiri, seorang kemudian kacau. Dan yang kedua, apa upaya yang harus dilakukan untuk mencegah agar banjir tidak terjadi kembali? Ya, kalau hutan kamu ya rusak, ya diperbaiki kembali gitu. Ya. Jadi agar tidak terjadi lagi banjir, maka pertama reboisasi. Apa itu reboisasi? Penghijauan kembali, nanam kembali, yang tandus ditanam kembali gitu kan, yang rusak diperbaiki kembali, sungai dibersihkan kembali, sungai yang dangkal digali kembali, dinormalisasi ya namanya, normalisasi daerah aliran sungai itu ya. Itu biaya apa? Itu 6 kilo kan? Itu biaya saudara. Nah, ya, gotong royong apa? Wah, gotong royong saya nak orang makan.
Apalagi selain normalisasi? Normalisasi ya, normalisasi. Aliran sungai. Alek. Nah, aturan harus tegas. Nah, contohnya dilarang menebang kayu, dilarang buang sampah ke sungai. Yang kedua, pemulihan. Tadi kan pemulihan psikologis ya. Yang kedua, pemulihan ekonomi lah ya. Makanya jalan-jalan itu diutamakan. Jadi jalan harus diperbaiki dulu ya, jalan. Saya punya video juga ini di Aceh. Nah itu ya, jadi apa namanya? Nah, banyak sekali apa yang dapat untuk pemulihan ya, pemulihan ya. Trauma healing ya. Yang kedua, perbaikan ekonomi. Jadi jalan yang putus diperbaiki, jembatan putus diperbaiki, itu dulu ya, itu dulu. Masyarakat yang itu, yang rumahnya nggak ada, di mana dia tinggal Pak? Tenda, pengungsian. Itu untuk sementara ya, nggak suka tinggal di tenda, malah orang ya. Ya, ikut dibuangin, buntuh tenda, tabang di nyoba. Nah, trauma healing, perbaikan ekonomi, tenda pengungsian. Nah, baru setelah semua diperbaiki ya, jalan sudah bagus, jembatan sudah bagus, masyarakat yang tinggal di tenda, bikin rumah permanen lagi ya. Ya bisa di tempat dia yang dulu atau dipindahkan di tempat yang lebih aman gitu ya. Apa istilahnya? Ditransmigrasi ya, relokasi ya, relokasi. Nah, jadi direlokasi ya. Dan tinggal di sini lagi itu banjir susulan, itu kan rumah lah dan gue istilah itu adi itu lihat, ya. Itu pertanyaan dari Shirley Azif, apa saja dampak ekonomi? Nah, dampak ekonomi pasca banjir itu dampaknya. Kamu pernah lihat video orang di Aceh ketika beberapa hari setelah banjir yang jalan kaki ratusan kilo sedang membawa beras, membawa karung gitu. Nah, dampak banjir secara langsung adalah ketika akses putus, jembatan putus, maka orang akan menyelamatkan perutnya dulu kan? Ya kan? Ya kan? Hari ini saya kompromi. 3 hari tidak minum mati, seminggu nak makan mampu. Jadi itu selama itu. Makanya bantuan yang paling dibutuhkan yaitu pangan, sandang dan papan terakhir lah ya. Sandang dan pangan. Kadang-kadang lu bajunya lagi sudah. Tapi yang paling mendesak adalah pangan. Jadi saya beberapa kali nonton video itu di Aceh. Saya lupa dari mana. Orang-orang memikul itu, mikul karung jalan kaki sekian kilometer itu, melewati jurang kaki lagi, hanya untuk dapat beras. Dan itu pun mereka bayar kalian tuh. Alah berjalan ratusan kilo, tiba di pasar, barang mahal, tapi juga paling gas 3 kilo juga. Itu nangis ya gitu. Sekarang alhamdulillah jembatan yang sudah diperbaiki semua ke Aceh ya. Jadi nyaris tidak ada lagi yang terisolir ya. Kalaupun ada mungkin kampung-kampung kecil. Betul ya. Jadi dampak ekonominya memang luar biasa ya. Terutama untuk kebutuhan pokok. Yang namanya ekonomi ini kan dia tidak mengenal waktu ya, dia tidak mengenal kondisi. Harus berputar. Ya, uang itu harus berputar, ekonomi terus jalan. Kenapa? Manusia setiap hari butuh, kan? Ya kan?
Tapi kalau nggak pasado nggak pernah pasar tuh sehari nggak mengurang baju nggak tuh kan? Pasar simpang sampai situ hari buka kami tahu kan? Kan orang makan sehari kan, minum sehari kan, terutama apa membuat sambal lauk ya, ya sayur kan, tahu tempe dan lain-lain kebutuhan bawang, lado, ada ya, kantang dan seterusnya itu ya. Jadi ekonomi itu Azif ya, bagaimana keadaan dia tetap jalan, tidak bisa tidak, walaupun mati lampu gak setahun gitu kan, yang ekonomi tetap jalan. Ya kan? Dia tidak kenal waktu dia. Nah, berbicara ekonomi, berbicara distribusi barang. Nah, kalau jembatan putih, jalan putih, kalau distribusi jalan apa barang? Satu-satunya transportasi yang tersisa adalah kaki ya. Pokoknya orang memikul barang jauh kaki badan. Nah, ya kan? Dipikulnya itu. Ada udah trial tuh kan, wah. Udah karena ada Pak waktu di Lupro, udah yang mekak kan, yang ban itu tahu ya, ban tahu yang bisa jalan di batang air. Itu yang bisa jalannya. Jadi dampak ekonomi pasca banjir ini, apalagi banjir bandang ya, sangat keras ya, maksudnya sangat parah gitu ya. Jadi nampak kan kalau waktu di Aceh itu nampak sekali tuh perubahannya ya. Bayangkan ya, masyarakat Aceh itu seolah-olah dia kembali ke masa lalu gitu ya. Seolah-olah ya gitu ya. Listrik padam. Kalau listrik mati apa terjadi? Ya, selesai dari sehari-hari. Ya. Boleh kita lihat. Boleh. Alah, apa? Nurul, apa pertanyaan Nurul? Bukan dampak banjir. Nah, lah tadi ya, dampak banjir terhadap masyarakat. Udah terjawab tadi ya, Nurul ya. Nah, apa yang dipersiapkan untuk mengurangi dampak banjir? Mengurangi dampak banjir. Apa yang dilakukan? Bagi kira supaya dampak kalau banjir celai, supaya dampaknya tidak separah dulu. Bagi kira. Kini kan malah pernah mengalami banjir, nah seandainya banjir balik ya, bahkan supaya tidak separah dulu gitu. Yo kok parah banget, adik tidak parah. Apa yang dilakukan? Ya jawabannya ada di atas ini. Reboisasi, normalisasi, dan aturan yang tegas. Dan yang lebih penting itu adalah ya, pendidikan lingkungan. Nah, itu yang perlu benar. Sudah terjawab semua. Ada lagi tanya? Nah, baik, kita tutup sampai di sana. Tadi sudah ada kesimpulan dan sudah ada pertanyaan dari kamu ya. Mudah-mudahan ini tidak sekedar pengetahuan ya, tapi juga harus diamalkan ya. Setidaknya kalian yang dari situ paham gitu, bahwasanya lingkungan itu, bumi itu sama seperti rumah, tidak boleh dirusak. Oke? Kita tutup dengan hamdalah.